Hai, gue Danu. Yang saat ini gue pegang yaitu mouse Logitech MX Master 3S yang bener-bener ngubah banget cara produktivitas kamu dan bikin kerjaan tuh makin satset. Dari bentuk mouse-nya aja udah beda banget nih dibanding mouse-mouse pada umumnya. Lihat deh, dari bentuknya aja udah bisa kamu lihat perbedaannya. Jadi hal yang paling utama gue rasain ketika memakai mouse ini yaitu kenyamanannya, karena ketika dipakai mouse ini itu ngepas banget di tangan gue seperti ini. Bentuk lekukannya pun ngepas sehingga ketika dipakai pun wah, ini bener-bener sebuah pengalaman baru menurut gue. Ditambah untuk lapisan di mouse ini udah dilapisin sama rubber, jadi nggak ada tuh yang licin-licin. Dan di bagian jempolnya ini udah ada pola garis-garis sehingga ya mengurangi licin juga. Selain desainnya yang benar-benar ngepas di tangan, mouse ini udah dilengkapi dengan dua scroll. Selain scroll vertikal, di sini ada scroll horizontal. Nah, fungsinya apa? Ini benar-benar sangat membantu banget sih untuk gua sebagai editor. Jadi fungsinya itu, misalkan kalau kamu lagi buka Adobe Premiere Pro, nah di situ kan ada timeline. Nah, timelinenya ini bisa kamu geser cukup pakai scroll horizontal. Jadi bisa geser kanan kiri. Kalau pakai scroll vertikal kan nggak bisa berfungsi. Nah, kalau pakai scroll horizontal dia bisa berfungsi untuk ngegeser-geser timeline. Jadi secara default itu fungsi horizontal scroll ini ya untuk itu. Tapi kamu nggak perlu khawatir sih, karena horizontal scroll ini bisa diubah fungsinya. Nanti gue bakal bahas di Logi Option Plus. Nah, di situ bisa diubah mau pengaturannya sesuai keinginan kamu deh. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan kerja kamu. Kalau kamu nggak ngedit kan otomatis jarang pakai ini kan. Tapi tenang, masih ada pengaturan yang bisa kamu gunain sesuai dengan kerjaan kamu. Oh ya, vertical scroll ini bisa nge-scroll sampai 1000 baris. Wah, bener-bener cepet banget kan. Nah, ketika diberhentiin pun bisa berhenti secara akurat. Jadi misalkan kalau ngegulir ke bawah itu kan bakal muter cepet. Nah, misalkan kalau gua berhentiin itu bakal berhenti secara tepat sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Jadi kalau mau ngeliat file yang berlembar-lembar itu bisa dengan cepat nge-scroll sampai bawah terus berhenti dengan akurat. Nah, pakai mouse ini bener-bener cocok banget. Nah, untuk bahan dari vertical scroll dan horizontal scroll ini bener-bener gak main-main deh. Karena bahan dari scrollnya ini terbuat dari baja. Selain itu, di bagian jempol ini ada tombol yang tersembunyi. Jadi buat kamu yang belum tahu, ini bakal agak bingung ya. Soalnya gue pertama kali ngeliat itu kayak, loh kok ada kayak lubang gitu. Ternyata ini tuh tombol. Jadi kamu nggak perlu khawatir misalkan ngeliat ada lubang di bagian bawah jempol ini, area bagian bawah jempol. Nah, ini tuh untuk tombol. Nah, fungsinya itu untuk apa? Kalau kamu klik di Windows itu bakal ngebuka text view. Jadi ada berbagai Windows. Nanti setelah itu bisa dipilih. Jadi kayak macamnya Alt Tab, cuman semuanya itu kebuka. Nah, itu untuk fungsinya. Jadi bisa pindah-pindah Windows secara cepat kalau pakai tombol ini. Untuk DPI-nya berapa bang? Nah, di mouse ini bisa sampai 8000 dpi dan itu real, bener-bener 8K atau 8000 dpi. Dan gue bener-bener ngerasain sensitivitas dan keakurasian pada mouse ini. Sensornya bener-bener akurat. Ketika gue geser sana sini pun bener-bener kerasa akurasinya. Jadi pointernya sesuai dengan keinginan gue. Untuk sensor mantep banget deh. Logitech ngeklaim ketika baterai ini terisi penuh 100% itu bisa bertahan 70 hari. Ya kisaran 2 bulan lah. Bener-bener lama kan. Jadi nggak perlu repot-repot kayak harus ngecas setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Karena di mouse ini bisa bertahan selama itu. Dan untuk pengisian baterainya pun udah pakai Type-C yang ada di depan mouse-nya. Jadi ya, sekarang kan udah eranya Type-C, jadi mempermudah kita ketika mau ngecas apapun itu. Karena udah serba Type-C. Tinggal iPhone aja sih belum pakai Type-C. Untuk konektivitas pada mouse ini ada dua cara. Yang pertama pakai USB Type-A. Receivernya itu udah Logibolt. Jadi ketika gua pakai pun nggak kerasa itu ada delaynya. Jadi benar-benar serasa gua lagi pakai mouse kabel. Jadi nggak kerasa delaynya. Dan yang kedua bisa pakai Bluetooth. Nah, di Bluetooth ini bisa 3 device untuk ngekoneksiinnya. Jadi misalkan kayak gua ngekonekin ke laptop terus ke PC, nah itu udah ke pair kan atau udah terkoneksi kan. Jadi kalau mau
pindah-pindah itu tinggal klik tombol yang ada di bawah mouse-nya. Jadi misalkan satu PC, yang kedua laptop, yang ketiga apa gitu. Jadi tinggal switch aja, nanti udah otomatis bakal pindah ke device yang diinginkan. Dan mouse ini udah support sistem operasi macOS, Windows, Linux, dan Chrome OS. Nah, di mouse ini ada fitur yang benar-benar menarik nih, namanya Flow. Nah, fitur Flow ini bisa digunain ketika masing-masing device itu udah terinstall Logi Option Plus. Fungsinya itu untuk nge-copy paste antar device, sehingga kayak nggak perlu repot-repot harus kayak ngupload dulu ke G Drive atau harus kayak pindahin dulu ke flash disk. Itu nggak perlu kayak gitu. Cukup pakai Logi Option Plus dan aktifin mode flow-nya. Jadi kalau mau ngopi tinggal drag dan drop ke device selanjutnya. Jadi misalkan gua mau ngopi dari PC terus ke laptop, itu tinggal drag dan drop aja, copy, paste, beres. Ini benar-benar menarik banget sih fitur Flow ini, sehingga kerjaan pun makin mudah kan. Konfirmasi tombol pada mouse ini benar-benar disupport banget oleh Logitech. Jadi udah bisa diubah di Logi Option Plus untuk settingan tombol-tombolnya. Misal kalau kamu nggak mau pakai horizontal scroll untuk fungsinya, itu bisa diubah menjadi fitur zoom in dan zoom out. Jadi kalau mau lagi ngedit di Photoshop misalkan bisa zoom in, zoom out pakai horizontal scroll. Selain itu bisa ubah juga berbagai macam fungsi tombol-tombol pada mouse ini. Dan kecepatan scrollnya pun bisa diatur mau kecepatannya berapa persen. Dan DPI-nya juga bisa diubah sampai 8000K. Pengalaman gue ketika pakai mouse ini untuk kebutuhan produktivitas, terutama ketika gue ngedit. Nah, hal pertama yang gue rasain itu benar-benar kenyamanannya, karena ngepas di tangan gue untuk bentuk mouse-nya. Beda banget dengan mouse utama gue, yaitu Logitech G304 yang sering banget gue pakai untuk ngedit, untuk main game. Itu benar-benar gue ngerasain banget perbedaannya ketika pakai mouse MX Master 3S ini. Nah, ketika gue pakai untuk ngedit berjam-jam pun gue nggak ngerasa lelah tangan gue, benar-benar nyaman dan nggak ngerasa si mouse ini tuh berat. Enak aja, lancar, dan untuk keakurasian sensornya pun benar-benar akurat. Pointer gua mau ngarah ke sana sini pun itu benar-benar akurat untuk sensornya. Dan gua nggak ngerasa yang namanya delay, itu nggak kerasa di mouse ini. Selain itu gua pakai untuk main game Genshin Impact, karena gua sehari-harinya harus main game Genshin Impact karena untuk login daily misi. Pakai mouse ini masih enak untuk dipakai main game casual kayak Genshin Impact. Tapi kalau main FPS mungkin bakal beda sih feel-nya ya. Untuk horizontal scroll-nya pun benar-benar ngebantu gue ya, karena gue sering banget ngedit di Premiere Pro, ngedit video. Jadi horizontal scroll ini benar-benar ngebantu gue ketika geser timeline kiri kanan pakai horizontal scroll, itu benar-benar mempermudah gue. Ditambah posisinya pun enak kan, ada di jempol, jadi mau geser kanan kiri itu benar-benar enak banget. Kamu harus rasain sih kalau kamu sering ngedit dan nyobain mouse MX Master 3S ini, itu kamu bakal ngerasa kayak, wah, ini benar-benar mouse produktivitas banget, beda dengan mouse-mouse pada umumnya. Untuk harganya berapa bang? Nah, setelah gua cek harga mouse MX Master 3S ini, itu kisaran 1,5 jutaan aja. Emang mahal sih ya, 1,5 juta itu udah kebeli HP. Tapi worth it sih, dengan harga segitu udah bisa ngasih kenyamanan ketika kerja, tangan gak cepet capek, dan feel ketika makainya pun benar-benar kerasa lembutnya karena ini dilapisin rubber dan ini enak banget ketika disentuh. Mau scroll sana sini pun enak karena vertical scrollnya pun bisa nge-scroll beberapa baris sampai 1000-an. Logitech ngeklaim sampai 1000-an, tapi emang mau 100 pun bisa terlewati dengan vertical scrollnya. Dan ada horizontal scrollnya yang benar-benar membantu banget buat kamu yang sering ngedit video. Baik lagi sering ngedit video, ini benar-benar sangat ngebantu banget ya. Dan kostumasi tombolnya benar-benar ngebantu kita dalam kegiatan produktivitas. Ditambah untuk pindah-pindah device pun semakin mudah. Jadi tinggal klik tombol yang ada di bawah mouse-nya, bisa pindah device, mau laptop, mau PC. Itu sangat mudah untuk pindah-pindah device-nya. Untuk konektivitasnya aja udah pakai Bluetooth dan USB. Cuman sayangnya USB pada mouse ini nggak ada tempatnya. Jadi kalau menyimpan tuh harus terpisah dengan mouse-nya. Kan kalau Logitech G304 gua kan ada tempat untuk naruh si dongle atau USB receiver-nya itu ke mouse-nya di bagian baterainya. Nah, di sini nggak ada. Itu doang sih kekurangan ya menurut gue ya, karena
rawan hilang ya kalau USB receiver tuh. Walaupun ada fitur Bluetooth, tapi ya kalau hilang kan sayang tuh USB receivernya. Nah, kalau ditanya worth it atau enggak, menurut gua mouse ini worth it. Sesuai dengan harganya 1,5 udah dapat berbagai macam fitur untuk ngebantu pekerjaan kamu semakin mudah dan semakin nyaman tentunya. Walaupun emang harganya udah kebeli HP ya, dengan harga 1,5 jutaan itu udah kebeli HP Android. Tapi kalau kamu punya budget yang benar-benar lebih untuk sekedar mouse, kamu nggak bakal kecewa sih punya mouse ini dan dipakai untuk kerja. Nah, itu dia review dari gua. Makasih udah nonton sampai selesai. Gua Adam Nandi. Dadah. Gila, keren kan? Mantap sih.